hal yang tidak perlu ditiru dari seorang Rafli Harun. Berikut beberapa hal yang mungkin dapat dihindari atau dipertimbangkan lebih lanjut, terutama bagi seseorang yang ingin belajar dari perjalanan seorang Rafli Harun. 1. Kritik yang tajam tanpa solusi konkret. Rafli sering menyampaikan kritik yang tajam terhadap kebijakan pemerintah atau situasi politik tertentu, namun terkadang tidak disertai solusi yang jelas atau langkah yang bisa ditindaklanjuti. Mengkritik tanpa menawarkan solusi konkret dapat menimbulkan kesan bahwa kritikan tersebut hanya menyoroti kelemahan tanpa memberikan kontribusi untuk perbaikan. 2. Menghadapi risiko pembubaran atau penolakan acara. Keberanian Rafli dalam mengangkat isu-isu sensitif telah beberapa kali memicu reaksi keras, termasuk insiden pembubaran diskusi yang dihadirinya. Sikap vokal memang penting, namun menyampaikan pendapat secara lebih hati-hati dan mempertimbangkan reaksi dari berbagai pihak bisa membantu mencegah insiden yang tidak diinginkan dan memastikan diskusi berlangsung lebih aman. 3. Menghadapi kritik pribadi di media sosial. Dengan keberaniannya dalam menyampaikan pandangan kritis, Rafli sering menjadi sasaran kritik pribadi atau bahkan serangan di media sosial. Bagi seseorang yang ingin berkarir di bidang publik atau hukum, sangat penting untuk menjaga keseimbangan dalam menyampaikan kritik dengan mempertimbangkan dampaknya di ruang publik, dan sebaiknya menghindari perdebatan yang dapat menyerang pribadi. 4. Terlalu banyak fokus pada hal yang kontroversial. Terkadang, kritik-kritik Rafli mengenai isu-isu tertentu yang sedang panas di kalangan masyarakat dianggap memancing kontroversi. Memang menarik untuk memberikan pandangan yang berbeda, namun terlalu sering terlibat dalam isu yang kontroversial bisa menimbulkan persepsi negatif dan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap niat atau tujuan di balik pandangan tersebut. 5. Menimbulkan anggapan tidak netral. Meski mengaku sebagai pengamat yang netral, pandangan Rafli kadang dianggap condong ke pihak tertentu, sehingga muncul kesan bahwa ia memiliki kecenderungan atau bias tertentu. Menjaga keseimbangan dan menghindari kesan memihak adalah hal yang penting bagi seseorang yang ingin menjadi pengamat yang dihormati dan diakui independensinya. 6. Pendekatan yang dapat memancing konflik. Sifat kritis Rafli kadang menggunakan bahasa yang bisa dianggap keras atau konfrontatif. Untuk menjaga keberlanjutan hubungan profesional dan reputasi, seseorang sebaiknya belajar menyampaikan kritik dengan cara yang lebih diplomatis dan menghindari bahasa yang bisa menimbulkan konfrontasi atau ketegangan dengan pihak lain. 7. Menarik perhatian dalam topik yang sensitif. Mengangkat topik yang sensitif memang penting dalam menjaga keberagaman pandangan, tetapi seringkali perlu pendekatan yang hati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif atau persepsi yang kurang menguntungkan. Selain hal yang perlu dihindari dari seorang Rafli Harun, berikut beberapa kontroversi atau kritik yang pernah dialamatkan kepada Rafli Harun yang mungkin dianggap sebagai sisi negatif atau tantangan dalam karirnya. 1. Sikap kritis yang kadang mengundang pro kontra. Sebagai pakar hukum tata negara, Rafli Harun seringkali menyampaikan kritik yang tajam terhadap kebijakan pemerintah dan isu-isu politik. Hal ini membuatnya kerap bersinggungan dengan berbagai kelompok politik dan pejabat pemerintah yang kadang menganggap pandangannya terlalu kritis atau tidak konstruktif. Beberapa pihak menilai bahwa kritiknya tidak selalu diimbangi dengan solusi konkret, meskipun kritik tersebut biasanya didasarkan pada keahliannya di bidang hukum. 2. Dituduh berpihak atau tidak netral. Meski Rafli dikenal sebagai pengamat yang berusaha netral, beberapa pihak menuduhnya memiliki kecenderungan berpihak, khususnya ketika pandangannya sejalan dengan kelompok atau tokoh politik tertentu.
Hal ini kadang memunculkan anggapan bahwa ia tidak sepenuhnya independen dalam menganalisis permasalahan hukum atau politik yang ada. 3. Diskusi yang dibubarkan secara paksa. Insiden pada September 2024 di mana diskusi yang dihadiri Refli dibubarkan oleh sekelompok orang tak dikenal, meski menunjukkan bahwa pandangannya banyak menarik perhatian, juga mengindikasikan bahwa beberapa pandangannya mungkin dianggap kontroversial atau mengganggu pihak tertentu. Hal ini memicu reaksi keras, baik dari publik yang mendukung kebebasan berpendapat maupun dari pihak-pihak yang merasa pandangan Refli dapat memicu perpecahan. 4. Sering dikritik oleh pendukung pemerintah. Karena sikapnya yang cenderung kritis, Refli sering mendapat kritik dari pendukung pemerintah yang menganggapnya terlalu vokal atau tidak mendukung kebijakan pemerintah. Ini membuatnya kadang dicap sebagai oposisi meskipun ia tidak terafiliasi dengan partai politik manapun. Pandangannya juga kadang dinilai menimbulkan ketegangan antara kelompok pendukung pemerintah dan oposisi. 5. Serangan di media sosial. Akibat pandangan-pandangannya yang vokal, Refli kerap kali menjadi sasaran kritik di media sosial, baik dari individu maupun kelompok yang merasa terganggu dengan pandangannya. Ia juga beberapa kali harus menghadapi serangan pribadi atau fitnah di platform online, yang bisa menjadi tantangan tersendiri dalam mempertahankan kredibilitasnya di mata publik. 6. Pandangan yang dinilai melawan arus. Sebagai sosok yang berani berbeda pendapat dengan arus utama, beberapa pandangan Refli sering dianggap bertentangan dengan kepentingan atau pandangan umum. Meskipun ini menunjukkan keberanian, terkadang sikapnya yang melawan arus ini dianggap sebagai sensasi atau usaha untuk mendapatkan perhatian. Refli Harun adalah sosok yang penuh dengan gagasan dan tidak takut mengemukakan pandangannya, yang seringkali dianggap positif bagi keberagaman perspektif di Indonesia. Meski demikian, sikap kritisnya membuatnya rentan terhadap kritik balik dari berbagai pihak yang merasa pandangannya berseberangan dengan kepentingan mereka. Namun ada fakta menari dari diri seorang Refli Harun. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang Refli Harun, seorang ahli hukum tata negara dan pengamat politik terkemuka di Indonesia. 1. Pendidikan yang kuat di bidang hukum. Refli Harun menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, UGM, Yogyakarta. Kemudian melanjutkan studi magister di Universitas Indonesia dan memperoleh gelar Master of Laws 2M dari Universitas Notre Dame, Amerika Serikat. Ia menyelesaikan pendidikan doktoralnya di bidang ilmu hukum dari Universitas Andalas pada tahun 2016. 2. Aktif dalam organisasi mahasiswa. Selama masa kuliah, Refli aktif dalam kegiatan organisasi kampus, termasuk menjabat sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UGM. Keterlibatannya dalam organisasi mahasiswa menunjukkan ketertarikannya pada kepemimpinan dan advokasi sejak usia muda. 3. Karir sebagai wartawan. Sebelum berfokus penuh pada karir di bidang hukum, Refli sempat bekerja sebagai wartawan di media grup pada tahun 1995. Pengalaman ini memberinya wawasan tentang dunia media dan komunikasi yang kini berguna dalam menyampaikan pandangannya kepada publik. 4. Pengalaman profesional luas di pemerintahan. Refli Harun pernah bekerja sebagai staf ahli di Mahkamah Konstitusi dan menjadi konsultan di Center of Electoral Reform, CETRO. Ia juga pernah menjabat sebagai komisaris utama di PT Jasa Marga, Persero, TBK dan PT Pelabuhan Indonesia I, Persero,
yang membuktikan keahliannya dalam mengelola aspek hukum dan tata kelola di perusahaan negara. 5 sosok kritis terhadap kebijakan pemerintah. Refli dikenal sebagai tokoh yang sering memberikan kritik dan analisis objektif terkait berbagai kebijakan pemerintah. Sebagai pakar hukum tata negara, pandangan dan analisisnya seringkali digunakan untuk memberikan perspektif yang lebih luas terhadap isu-isu kebijakan publik. 6. Aktif di media sosial dan YouTube. Refli Harun memiliki kanal YouTube di mana ia secara rutin membahas berbagai topik terkait politik dan hukum di Indonesia. Kanal ini menjadi platform bagi Refli untuk menyuarakan pandangannya dan menjangkau audiens yang lebih luas, terutama generasi muda yang tertarik pada isu politik. 7. Keterlibatan dalam insiden pembubaran diskusi. Pada September 2024, Refli terlibat dalam insiden di mana diskusi yang dihadirinya di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, dibubarkan secara paksa oleh sekelompok orang tak dikenal. Insiden ini menyoroti ketegangan di seputar diskusi publik terkait politik dan menunjukkan bahwa pandangan kritisnya seringkali mengundang perhatian yang tidak biasa. 8. Reputasi sebagai pengamat independen. Refli sering dianggap sebagai salah satu pengamat yang netral dan tidak memihak partai politik tertentu. Ini membuat pandangannya dihargai karena dinilai objektif, khususnya ketika mengomentari isu konstitusional dan pemerintahan. 9. Menulis di berbagai media. Refli tidak hanya aktif berbicara di media sosial, tetapi juga menulis di berbagai media cetak dan online. Artikel-artikel tulisannya membahas berbagai isu tata negara, hukum, dan kebijakan publik yang berusaha memberikan perspektif akademis dan profesional kepada masyarakat. 10. Komitmen terhadap reformasi dan penegakan hukum. Selama karirnya, Refli konsisten dalam mempromosikan reformasi dan perbaikan sistem hukum di Indonesia. Ia mendukung proses demokratisasi yang kuat dan berusaha mempromosikan transparansi serta integritas dalam tata kelola pemerintahan. Refli Harun adalah sosok yang kaya akan pengalaman dan pemikiran kritis, dengan pendekatan yang selalu berfokus pada keadilan, integritas, dan reformasi dalam pemerintahan. Tonton terus Detak Politik, like dan subscribe dan share ya teman-teman.